Ya, jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Bismillah. Oke, saya ulang lagi ya dari awal ya. Siap, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain wa kurihat tida'u naflin ba'da syuru'il muqimi fil iqamati walau bi ghairi iznil imam. Ya. Dan makruh ya, memulai sholat sunnah setelah muadzin ya atau orang yang mengumandangkan mukim di sini maksudnya muadzin yang menggunakan iqamat ya, yaitu muadzin yang mengumandangkan iqamat ya sudah memulai iqamatnya ya, walaupun dia mengumandangkan iqamah ya tanpa seizin imam ya, tanpa seizin imam, sehingga makruh kalau misalkan iqamat sudah mulai dikumandangkan tapi dia baru memulai sholat sunnah. Itu makruh untuk memulai sholat sunnah. Nah, fa'in kana fihi. Nah, konteksnya beda lagi kalau misalkan ya, kalau misalkan dia sudah mulai ya sholat sunnah tapi iqamat belum dikumandangkan, dan ketika di tengah sholat sunnahnya dia baru ya baru iqamat dikumandangkan. Fa'in kana fihi, jikalau dia di tengah sholat sunnah ya dan iqamat baru dikumandangkan, atammahu ya, atammahu, maka dia sempurnakan sholat sunnahnya gitu ya. Jadi konteksnya beda antara iqamat dikumandangkan terlebih dahulu baru dia memulai sholat, ini makruh ya, dengan dia sudah memulai sholat iqamat belum dikumandangkan tapi di tengah-tengah pula di tengah-tengah sholat, nah baru iqamat dikumandangkan. Maka atammahu, kalau misalkan di tengah-tengah baru iqamat dikumandangkan adalah maka dia sempurnakan ya, sempurnakan sholatnya ya. Nadban ya, disunahkan untuk disempurnakan ya. Hukumnya apa? Wajib apa sunnah ya menyempurnakan sholat sunnah ini ketika sedang iqamat. Hukumnya tidak wajib tapi sunnah. Tapi bukan membatalkan ya. Kenapa bukan membatalkan? Ya, karena dengan berdasarkan keumuman dalil ya, ayat wala tubtilu a'malakum. Wala tubtilu a'malakum. Janganlah engkau membatalkan amalanmu ya. Taib. Illam yakhsha. Nah, ini ada qaidnya, ada pembatasnya. Apa pembatasnya? Illam yakhsha bi itmamihi fauta jama'atin. Ya, jikalau dia tidak takut, tidak khawatir kalau misalkan dia menyempurnakan sholat sunnahnya, jamaahnya ketinggalan. Jamaahnya ketinggalan. Contoh misalkan sholat yang paling ringan secara rakaat ya, walaupun secara bacaan tentu sholat subuh ya, misalnya sholat subuh memang secara rakaat itu paling ringan, tapi secara bacaan disunahkan memang termasuk yang paling panjang gitu ya. Nah, tapi kita ambil contoh misalkan sholat subuh, ada kasus ya, sholat subuh misalkan imamnya bacanya cepat ya, bacanya cepat, kemudian dia lagi sholat sunnah ya, dia lagi sholat sunnah belum iqamat tuh. Nah, di tengah-tengah sholat sunnahnya dia iqamat berkumandang. Nah, dia pas lihat imamnya, oh ini imamnya bacanya cepat. Kalau saya menyempurnakan sholat sunnah saya, qabliyah subuh saya misalkan, nah nanti saya tidak akan mendapatkan jamaah karena imamnya cepat misalkan. Nah, kalau kondisi seperti ini ya, ilam yakhsha bi itmamihi fauta jamaatin, maka kalau misalkan dia khawatir tidak bakal dapat jamaah ketika dia menyempurnakan sholat sunnahnya, nah ini kondisi seperti ini maka diperbolehkan ya, diperbolehkan dia untuk membatalkan sholatnya dan masuk ke jamaah. Baik. Wa illa, nah kalau misalkan dia balikan ya tadi, kalau nggak takut, tidak khawatir tidak khawatir tidak dapat jamaah, maka dia menyempurnakan sholat sunnahnya. Tapi kalau dia khawatir, wa illa, kalau dia khawatir tidak dapat jamaah, qata'ahu nadban, maka yang sunnah adalah dia memutus sholatnya ya, membatalkan sholatnya, dan dia masuk, disunahkan untuk dia memutus sholatnya
ya, wa dakhala fiha, dan dia masuk ke dalam jamaah. Ya, dia masuk ke dalam jamaah. Nah, tapi ada not lagi di sini. Ada catatan lagi, malam yarju jama'atan ukhra. Ya, malam yarju jama'atan ukhra. Kalau misalkan tidak ada jamaah yang selanjutnya. Kalau misalkan dia tahu nih, atau dia berprasangka nanti kayaknya ada jamaah selanjutnya nih. Walaupun dia kayak kalau saya sempurnakan sholat sunnahnya, nanti takut nggak dapat jamaah yang pertama, tapi dia tahu ada jamaah selanjutnya nih nanti yang mau datang. Nah, kalau misalkan dia tahu atau dia ada ada perkiraan jamaah bakal ada lagi nih yang kedua. Nah, makanya di situ dia tidak sunnah, dia memutus sholat sunnahnya gitu ya. Jadi ini catatan juga, kapan disunahkan untuk memutus sholat sunnahnya, yaitu ketika misalkan ketika dia khawatir tidak mendapatkan jamaah gitu. Itu sunnah untuk memutus sholat sunnahnya. Tapi dengan catatan tidak ada jamaah yang selanjutnya. Kalau ada jamaah yang selanjutnya dan dia tahu dan dia punya prasangka itu, maka dia tidak disunahkan untuk memutus sholat sunnahnya. Dia tetap melanjutkan sholat sunnahnya walaupun jamaah yang pertama dia tidak dapat, karena nanti ada jamaah yang selanjutnya. Begitupun ini juga kita sudah bahas ya, ketika misalkan ketika pembahasan ini kapan kita mendapatkan fadilah jamaah, batas minimal yaitu ada ketika kita mendapatkan tahiyat akhir si imam, itu kan, tahiyat akhir si imam. Nah, yang mana yang lebih afdal, apakah kita ikut jamaah tersebut atau kita menunggu jamaah selanjutnya? Kalau misalkan ada jamaah selanjutnya, maka yang lebih afdal adalah kita menunggu jamaah selanjutnya. Nah, ini pembahasan di mazhab Syafi'i itu merujihkan adalah ya, ketika ada perkiraan bahwa ada datang jamaah selanjutnya, maka yang didahulukan adalah jamaah selanjutnya. Karena kenapa? Karena dengan jamaah yang selanjutnya kita mendapatkan pahala yang sempurna secara bahannya dari awal sampai akhir. Berbeda kalau misalkan masbuk dengan jamaah yang pertama, nah itu kan ada beberapa sebagian fadilah jamaah yang kita tidak raih gitu ya. Taib. Selanjutnya wa tudraku raka'atun limasbuqin adrakal imama raki'an. Nah, sekarang yaitu kapan kita mendapatkan rakaat ya. Kita dianggap kita mendapatkan satu rakaat ya. Wa tudraku raka'atun limasbuqin. Nah, orang yang masbuk, kapan dia dikatakan mendapatkan rakaat ya? Yaitu ketika adrakal imam raki'an, yaitu ketika dia bergabung ya, atau mendapati imam itu masih dalam keadaan ruku'. Ya. Tapi ada dua syarat di amro ini. Ya. Yang pertama bi takbiratul ihram, dia harus takbiratul ihram. Ya. Jangan langsung takbir ruku'. Nah, kalau takbir ruku' langsung, ini yang tidak diperkenankan. Berarti kalau ketika dia takbir ruku' langsung, nah, dia sebenarnya belum masuk sholat. Karena masuk sholat, seorang itu dianggap masuk sholat adalah dengan takbiratul ihram. Ya. Tahrimuhat takbir wa tahliluha taslim. Ya. Sholat itu, segala perkara itu menjadi haram, yang tadinya halal menjadi haram, itu dengan apa? Dengan takbir. Maka disebut takbiratul ihram. Artinya ketika sudah takbir, semua yang tadinya halal di luar sholat, maka menjadi haram ketika sholat. Misalkan makan, minum gitu ya. Tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Maka dia harus takbir. Gitu. Kalau dia nggak takbir, dia langsung takbir untuk ruku'. Nah, di sini tidak sah sholatnya. Ya, dia belum memulai sholatnya.
Kapan dianggap memulai sholat? Yaitu ketika dia takbiratul ihram. Jadi bitakbiratil ihram. Pertama, dia harus takbiratul ihram. Summa ukhra. Nah, kemudian takbir lagi. Kemudian apa? Takbir lagi lihuwiyin. Nah, ini baru masuk ke takbir intiqal. Takbir intiqal. Bedanya ya ikhwas sekalian, kalau takbiratul ihram itu rukun, ya, itu rukun. Enggak sah salat tanpa takbiratul ihram. Nah, summa ukhra lihuwiyin. Kemudian dia takbir lagi untuk apa? Untuk ruku. Jadi takbirnya 2 kali, tapi takbiratul ihram itu rukun, sedangkan takbir intiqal itu sunnah. Ya. Nah, sunnah. Nah, kalau misalkan dia cuma satu takbir. Nah, dia cuma satu takbir, boleh enggak? Boleh saja, karena kan tadi takbir intiqal itu adalah sunnah. Takbir berpindah dari qiyam, dari berdiri menjadi ruku itu sunnah. Nah, tapi diperhatikan, takbirnya itu bukan untuk takbir ruku. Ya, kalau misalkan dia cuma cukup satu saja, ya. Takbirnya itu bukan takbir untuk ruku. Takbir untuk takbiratul ihram, ya. Kalau misalkan dia niatkan dia takbir nih misalkan, tapi buat takbir intiqal berpindah dari berdiri ke ruku, nah itu tidak sah. Ya, karena takbir intiqal jatuhnya adalah sunnah, sedangkan dia belum masuk ke sholat, ya. Sedangkan yang rukun adalah takbiratul ihram. Makanya di sini katakan fa ini ketasara ala takbiratin ushturita ayyatiya biha li ihramin faqat. Ya. Kalau misalkan dia mencukupkan hanya satu takbir saja, maka disyaratkan takbir ini adalah untuk ihram saja, ya, bukan untuk berpindah dari berdiri ke ruku. Ya. Kemudian, nah di sini tadi syarat pertama apa? Takbiratul ihram. Lalu syarat yang kedua adalah ya di sini agak beda ya. Sebentar. Oh ya, enggak, bukan sama redaksinya. Baik. Yang kedua yaitu wa ayyutimmaha qabla an yasira ila aqalli ruku'. Ya. Yaitu dia menyempurnakan. Yang syarat kedua apa? Menyempurnakan. Ya. Menyempurnakan apa? Sebentar, ini bukan syarat yang kedua. Ini masih syarat yang pertama, masih berkaitan dengan takbiratul ihram, ya. Wa ayyutimmaha. Ya. Dan menyempurnakan takbirnya, ya. Dan menyempurnakan apa? Takbirnya. Jangan sampai apa namanya? Dia belum sempurna takbirnya, tapi sudah ke batas minimal ruku'. Nah, ya, batas minimal ruku'. Jadi yang kedua adalah dia menyempurnakan, ya, menyempurnakan takbir sebelum dia ke batas minimal ruku'. Ya. Allahu Akbar. Ya. Kalau misalkan Allah, baru Allahu, tiba-tiba dia sudah bergerak dan sudah mencapai batas minimal ruku', ya. Misalkan Allahu Akbar, ketika pengucapan ro-nya itu dia sudah berada di batas minimal ruku', ya. Batas minimal ruku', ya, apa namanya? Dia ruku'nya belum sempurna tapi sudah apa namanya? Sudah memang bukan disebut berdiri lagi, sudah disebut ruku' gitu, ya. Sudah disebut ruku', tapi belum sempurna ruku'nya. Ya, kalau sempurna ruku'nya kan kita tahu ya bagaimana ruku' sempurna itu, ya. Nah, tapi kalau misalkan ruku' yang tidak sempurna itu kan batas minimal adalah dia agak condong ke berdiri tapi tidak dikatakan itu sebagai
berdiri. Ya. Jadi ibarat kata gini, kalau misalkan ini berdiri, ini ruku ya, ruku sempurna dan berdiri. Nah, kalau misalkan dia lebih condong kepada ruku, nah itu namanya batas minimal ruku. Tapi kalau condong ke berdiri, ya, berkata gini, kalau misalkan berdiri dan ruku kita jadikan 90 derajat ya, 90 derajat. Nah, kalau misalkan 45 derajat, ini kan tengah-tengah ya. Tapi kalau misalkan eh, apa namanya, misalkan 46 derajat ya ke arah ruku, ya 46 derajat ke arah ruku, berarti itu batas minimal ruku. Tapi kalau misalkan kan 45 derajat ini, misalkan 42 gitu kan ke arah berdiri, ya 44 lah misalkan ke arah berdiri atau misalkan 20 derajat ke arah berdiri, ya. Nah, ini berarti masih dianggap berdiri. Nah, dia tadi menyempurnakan takbiratul ihramnya, Allahu Akbar, ro-nya itu, ya, itu pada batas minimal ruku, ya. Batas minimal itu lebih condong kepada ruku. Walaupun dia belum sempurna nih rukunya. Ya. Jadi sebelum dia harus menyempurnakan takbiratul ihram sebelum dia pada batas minimal ruku. Nah, kalau dia masih di apa namanya? Masih belum kepada batas minimal ruku, yaitu masih lebih condong ke berdiri tadi ya, maka nah ini masih sah gitu ya. Jadi wa ayyutimmaha qabla yasiru ila aqalli ruku. Jadi takbiratul ihramnya selesai sebelum dia berada pada batas minimal ruku. Seperti itu. Wa illa, kalau misalnya tidak seperti itu, lam tanaqid, maka sholatnya nggak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Illa li jahilin, kecuali yang tidak mengetahui hukumnya. Taib. Fatan aqidulahu naflan. Kalau untuk jahil maka apa namanya? Apa namanya? Dan fatan aqidulahu naflan, maka untuk apa namanya, orang yang tidak mengetahui tadi ya, yang tidak mengetahui hukumnya tadi, maka sholatnya apa namanya, sah tapi sebagai sholat sunnah ya. Sholatnya sah tapi sebagai sholat sunnah, bukan sebagai sholat wajib ya. Kalau orang yang mengetahui hukumnya, maka itu apa namanya, tidak menjadi sholat sunnah juga ya, bukan sholat wajibnya belum sah dan tidak menjadi sholat sunnah juga, itu bagi orang yang tahu hukumnya. Tapi kalau orang yang tidak tahu hukumnya ya, maka itu menjadi sholat sunnah, sholat yang itu, yang sholat tersebut ya. Berarti dia belum gugur kewajibannya. Nah, maka dia harus mengulang sholat lagi. Ya. Fatan aqidulahu naflan. Makanya di sini dikatakan apa namanya, wa fi syarhil isyad wa tanaqidu naflan lil jahil. Dan sholat tersebut sah ya, yang tadi takbiratul ihramnya belum sempurna sampai dia sudah batas minimal ruku, nah kan tidak sah tadi ya sholatnya. Kalau bagi orang yang mengetahui itu tidak sah dan tidak menjadi sholat sunnah. Jadi kalau untuk orang yang tidak mengetahui, orang jahil, maka dia menjadi sholat sunnah. Dalam artian ya kewajibannya belum gugur ya. Baik. Dan biasanya jahil itu ya, kalau misalkan di sini adalah yang dimaksud adalah ya yang apa namanya, jahil yang dimaksud adalah orang yang jauh daripada para ulama. Misalkan dia
hidup di hutan sendirian, ya. Nah, ini yang dalam kategori jahil. Tapi kalau misalkan di tengah-tengah para ulama, tapi dia tidak mau belajar, maka itu bukan jahil sebenarnya. Dia jahil, tapi bukan jahil yang dimaksud di sini. Gitu. Karena al-uzru bil jahli, ya, orang yang ma'zur dengan kebodohannya adalah orang yang pertama baru masuk Islam, ya, dia baru masuk Islam, baru ya, bukan udah lama masuk Islam, tapi dia baru. Yang kedua, dia tinggal jauh dari para ulama, jauh daripada thalabul ilmi, ya. Dua syarat ini, ya. Jadi bukan misalkan nggak tahu hukumnya dan dia ma'zur, dia punya uzur, enggak, ya. Dia karena tinggal di tengah-tengah para ulama, di tengah-tengah para penuntut ilmu, maka dia harus belajar, tidak dapat uzur karena kebodohannya, ya. Baik. Wa illa lam tanaqid illa li jahilin fatanaqidu lahu naflan. Maka kalau untuk yang tadi yang tidak mengetahui hukumnya, ya, maka jatuhnya sholat tersebut sunnah. Tapi tadi belum gugur, ya. Bi khilafi ma law nawar ruku'a wahdahu li khuluwiha anit taharrum. Bi khilafi ma law nawar ruku'a wahdahu. Nah, kecuali, ya, berbeda kalau misalkan dia meniatkan takbir ini untuk ruku', ya, maka itu nggak sah sama sekali, ya. Kan tadi ini konteksnya untuk orang yang bodoh, ya, untuk orang yang jahil, ya. Kan kalau untuk orang yang jahil, sholat yang tadi seperti tadi, ya, misalkan sudah mau menuju ke ruku', ya, sudah lebih condong ke ruku', takbirnya baru selesai di situ, Allahu Akbar, rohnya itu sudah dalam posisi dia sudah condong ke ruku'. Nah, tadi kan kalau untuk orang jahil, dia ini dianggap sholat sunnah, bukan sholat wajib, ya. Nah, kalau ini berbeda kalau misalkan dia melakukan itu meniatkan untuk ruku', takbirnya itu meniatkan untuk ruku'. Nah, apakah tetap menjadi sholat sunnah atau tidak sah sama sekali? Nah, maka kalau misalkan dia ternyata niatnya untuk takbir ruku', bi khilafi ma law nawar ruku' wahdahu li khuluwihi an taharrum, maka sholatnya tidak sah sama sekali. Karena apa? Karena dia tidak takbiratul ihram, gitu, ya. Baik. Ini Fathul Muin, ya. Ini banyak masalah-masalah cabang, ya, tafri'at seperti ini, ya. Karena memang Fathul Muin ini walaupun bukan mukhtasar, bukan ringkasan dari kitab Tuhfatul Muhtaj secara langsung, tapi, ya, banyak para ulama mengatakan banyak permasalahan-permasalahan yang ada di kitab Tuhfatul Muhtaj, yang mana Tuhfatul Muhtaj itu syarah, ya, penjelasan dari kitab Minhaj, yang mana Minhaj itu adalah kitab yang sangat besar, gitu, ya, banyak permasalahan-permasalahan cabang itu yang dibahas di dalam kitab tersebut. Sehingga apalagi ini karena banyak masalah-masalah yang ada di dalam Tuhfatul Muhtaj dihadirkan di dalam kitab Fathul Muin ini, banyak ulama mengatakan kitab Fathul Muin, ya, hampir sama seperti ringkasan dari kitab Tuhfatul Muhtaj. Baik. Ala kulli hal, ya, maka di sini walaupun kitab Fathul Muin ini, ya, secara hajm, secara ukuran itu tidak terlalu besar, ya, tapi banyak faedah-faedah, banyak, ya, perintilan, ya, yang dibahas di kitab Fathul Muin ini. Au ma'at taharrumi, ya, au ma'at taharrumi lit tasyrik, au ma'at taharrumi lit tasyrik. Apa maksudnya di sini? Atau dia takbir dengan meniatkan dua sekaligus, ya, meniatkan dua sekaligus. Misalkan dia meniatkan takbiratul ihram, juga meniatkan takbir ruku', ya.
maka falatan akid. Ini ada kata yang dihapus, yaitu maka falatan akid. Maka juga tidak sah dan juga tidak dianggap sholat sunnah bagi yang bodoh tadi, jahil tadi. Kenapa? Karena litasyrik, karena dia menggabungkan antara yang rukun dengan yang sunnah. Nah, ilat tasyrik ini banyak beberapa masalah ilatnya itu sebagai tasyrik. Misalkan gini, kita sholat kita misalkan puasa kodok, ya, kodok kodok Ramadan, atau misalkan kita sholat zuhur, gitu ya. Nah, tapi diniatkan juga sebagai sholat sunnah. Diniatkan sebagai sholat sunnah ba'diyah misalkan. Ya. Oke. Nah, dan ketika digabungkan seperti itu niatnya, maka itu tidak sah. Misalkan sholat sunnah qobliyah zuhur dengan sholat zuhur. Nah, itu tidak, biasanya ulama mengilatkan itu sebagai tasyrik karena dia penggabungan antara yang wajib dengan yang sunnah. Ya, antara yang wajib dengan yang sunnah. Itu ketika yang wajib dan digabungkan dengan yang sunnah maksudah. Sunnah yang memang tertuju pada sunnah tersebut. Nah, berbeda kalau yang sunnah ghairu maksudah. Misalkan gini, kita sholat zuhur, ya, kita masuk masjid, kebetulan ada jamaah, kita sholat zuhur di situ misalkan. Apakah kita dituntut kembali untuk sholat tahiyatul masjid? Nah, tidak. Karena kenapa? Karena sholat tahiyatul masjid itu sunnah ghairu maksudah, sunnah yang tidak tertuju langsung. Karena tahiyatul masjid itu bisa dengan sholat wajib, dengan sholat sunnah, apapun itu, gitu ya. Yang penting dia tidak melakukan pekerjaan apapun yang pertama kali kecuali itu sholat ketika di masjid. Begitu juga misalkan puasa gitu ya, kita mengkodok puasa digabung dengan puasa Senin Kamis gitu. Apakah kita tetap dapat pahala Senin Kamis? Nah, ini memang ada ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang bilang nggak dapat karena kalau menggabungkan niat nggak sah karena ini menggabungkan antara wajib dengan sunnah. Tapi ada sebagian ulama juga mengatakan sah. Karena kenapa? Karena puasa Senin Kamis itu tidak maksud, bukan tertuju di situ. Jadi ketika kita puasa apapun di situ di hari tersebut, maka tetap mendapatkan pahala ya Senin Kamisnya, seperti itu. Ya, ala kulli hal ya, banyak beberapa ibadah ya dianggap tidak sah ketika digabungkan antara yang wajib dengan yang sunnah. Nah, ilatnya apa? Tasyrik, penggabungan antara yang wajib dengan sunnah. Walaupun dalam tatbiknya, dalam menerapkan kaidah ini, kaidah tasyrik ini, menggabungkan antara yang wajib dengan sunnah itu ada perbedaan nanti dalam penerapannya. Ya, bisa bisa dicek nanti di kitab Al-Ashbah wa Nadhair karangan Imam As-Suyuti. Bagaimana ulama Syafi'i khilaf ya dalam penerapan kaidah tasyrik ini, ya. Kaidah tasyrik ini. Sehingga nggak bisa digeneralisir gitu ya. Oh, ini ada penggabungan antara yang wajib dengan sunnah. Walaupun secara umum penggabungan antara wajib dengan sunnah itu tidak boleh gitu ya. Tidak boleh, yang namanya wajib ya wajib gitu. Ya. Tidak boleh digabungkan dengan yang sunnah. Tapi tadi ada beberapa case yang di situ khilaf ulama, khilaf di antara para ulama, khususnya di mazhab Syafi'i. Ya, bisa dicek lagi nanti di kitab Al-Ashbah wa Nadhair. Baik, au utliqa. Ya. Au utliqa, atau misalkan takbiratul ihram ini itu mutlak, kita takbiratul ihram kita takbir saja tanpa menentukan ini untuk takbiratul ihram atau untuk ruku'. Nah, maka juga falatan akid tidak sah juga gitu. Kenapa? Dita'arudi qarinatayil iftitahi wal huwi. Karena takbiratul ihram ini takbir ini ya kontradiksi mana nih? Dia saling tarik menarik antara untuk takbiratul ihram atau takbir ruku gitu. Kalau misalkan tidak ditentukan ini takbirnya buat takbiratul ihram atau takbir ruku', nah, maka jadi tidak sah juga gitu ya. Ya.
Tidak sah di sini tadi umum ya. Tidak sah bagi orang yang tahu hukumnya, atau tidak sah bagi orang yang tidak tahu hukumnya, dan tidak juga berubah menjadi sunnah. Fawajabat niyatut taharrum. Maka konsekuensinya adalah ya, ketika dia mau hendak ruku, maka niatkan takbir itu adalah untuk takbiratul ihram. Fawajabat niyatut taharrum. Maka wajib meniatkan untuk takbiratul ihram. Litamtaza amma aradaha min takbiratul huyi, supaya berbeda ya. Supaya berbeda takbiratul ihram ini dengan takbir ruku. Ya. Jadi konklusinya adalah ketika kita mau masuk ke jamaah ya, dan mau mendapatkan rakaat, kita takbir ya. Nah, takbir ini harus takbiratul ihram. Kalau misalkan sempurnanya kita dua, takbiratul ihram dengan takbir ruku. Tapi kalau misalnya kita mau mencukupkan dengan satu saja, boleh. Tapi jadikan takbiratul ihram ini takbir ini sebagai takbiratul ihram. Sebelum apa? Sebelum kita berada pada posisi batas minimal ruku. Seperti itu ya. Dan tadi kita sudah bahas ya, batas minimal ruku. Ya, kita gambar aja. Berdiri ya, satu sisi, ruku satu sisi. Jadi 90 derajat kan. Nah, batas minimal ruku adalah ketika lebih condong ke ruku, yaitu berarti kalau kita tarik garis di 45 derajat, berarti 45 di atas 45 derajat ke arah ruku, itulah posisi pada condong lebih ke ruku, dan itulah batas minimal ruku. Baik. Selanjutnya bisa digeser ke bawah. Baik. Wa bi idraki ruku'in mahsubin lil imami wa in qassaral ma'mum. Nah, ya. Ini yang kedua, syarat kedua. Ya. Wa bi idraki ruku'in mahsubin. Apa maksudnya di sini? Yaitu pertama tadi takbiratul ihram. Yang kedua adalah kita ruku'nya ruku yang sempurna. Batas minimal ruku sempurna itu apa? Ya. Pertama ruku, yang kedua adalah tumakninah. Tumakninah. Jadi wa bi idraki ruku'in mahsubin lil imam. Ya. Wa in qassaral ma'mum. Jadi apa namanya? Dia dapat rukunya imam, ya. Dapat rukunya imam yang mahsub, yang dianggap, ya, yang dianggap. Apa sih keterangan mahsub di sini? Nah, ini ada penjelasannya di dalam kitab Talibin. Ai bi an yakuna mutatahhiran fi raqatin asliyatin wa iritsani fil kusuf, ya. Jadi imamnya itu suci. Imamnya suci. Nah, apa namanya? Kalau imamnya tidak suci, bagaimana? Ya, kalau imamnya tidak suci. Contoh misalkan gini. Dia sudah dapat ruku, ya. Dan apa namanya? Sudah tumakninah dan sudah mendapatkan tumakninahnya imam juga gitu kan. Imamnya juga tumakninah, dia sudah tumakninah juga ketika ruku. Tapi ya, ternyata imamnya ini muhdis. Imamnya bukan dalam keadaan suci. Tiba-tiba dia ngumumin, dia membatalkan salatnya, dia ngumumin bahwa ya apa namanya? Dia ternyata dalam kondisi berhadas, bukan dalam kondisi suci gitu. Ya. Imamnya dalam kondisi hadas. Dan bukan, atau misalkan diumuminya setelah sholat gitu ya, setelah sholat. Ini jarang terjadi, tapi kalau terjadi ya ini hukumnya gitu ya.
apa namanya? Dia mengumumkan bahwasanya dia tadi sholat dalam keadaan berhadas. Nah, apakah ya? Apakah atau misalkan bukan diumumin misalkan ya, tapi dia tahu ada orang yang ngasih tahu tadi imamnya itu belum wudu padahal dia tadi dalam keadaan berhadas gitu ya. Nah, kondisi seperti ini maka rukunya itu tadi dia tidak mendapatkan rokaat. Kenapa? Karena imamnya tidak dalam keadaan suci. Nah, yang tidak dalam keadaan suci tidak bisa menanggung bacaannya makmum. Karena kan yang bisa menanggung bacaannya makmum, maksudnya menanggung bacaan apa? Sini menanggung bacaan Al-Fatihahnya. Karena kan orang yang masbuk langsung ruku. Nah, Al-Fatihahnya kan tadi kan wajib. Nah, ini ditanggung siapa? Kalau misalkan rokaatnya kan tadi di apa namanya? Dia kan mendapatkan satu rokaat, ya. Tapi dia belum baca Al-Fatihah. Nah, sedangkan Al-Fatihah kan wajib. Nah, tapi tetap dia dianggap mendapatkan satu rokaat si masbuk ini. Nah, siapa yang menanggung Al-Fatihahnya? Nah, yang menanggung Al-Fatihahnya adalah dia suci, ya, dalam keadaan suci. Kalau misalkan dalam keadaan hadas, maka imam tidak menanggung Al-Fatihahnya makmum gitu. Nah, makanya kalau misalkan dikasih tahu nih, tadi imamnya Putus. Terus Al-Fatihahnya tidak ditanggung imam. Baik. Ya, wa bidraki ruku'in mahsubin lil imam. Wa in qassara al-ma'mum falam yuhrim illa wa huwa raki'. Ya. Wa in qassara al-ma'mum. Walaupun ya apa namanya? Apa namanya? Makmumnya apa? Memendekkan gitu ya. Falam yuhrim. Falam yuhrim illa wa huwa raki'. Maksudnya apa? Wa in qassara al-ma'mum, sepertinya qassara di sini taksir ya, minat taksir. Misalkan ini apa? Bukan memendekkan, tapi qassara tadi. Jadi makmumnya penjelasannya karena ada di istilahnya falam yuhrim illa wa huwa raki'. Jadi makmumnya tidak takbiratul ihram kecuali imamnya sudah mau ruku. Kan ada gitu ya. Makmum nunggu dulu nih. Nggak mau ikut ketika imamnya sudah takbiratul ihram, sudah baca Al-Fatihah, sudah baca surat. Makmumnya belum takbiratul ihram. Nah, di sini apa namanya? Wa in qassara apa? Walaupun si makmumnya apa? Makmumnya qassara, makmumnya melakukan taksir, melakukan kelalaian. Ya, dia lalai kan gitu. Karena dia menunggu imam sampai ruku baru dia ikut bareng imam gitu. Baru dia takbiratul ihram. Wa in qassara al-ma'mum falam yuhrim ya, yaitu dia tidak bertakbiratul ihram, yaitu siapa? Si makmum illa wa huwa raki', kecuali imamnya sudah keburu ruku'. Baik. Wa kharaja birruku'i ghairuhu, dan keluar dari kata ruku' tadi ghairuhu selain ruku'. Jadi kalau misalkan imamnya sudah tidak ruku', maka tidak dianggap satu rakaat. Kali i'tidal, seperti i'tidal, misalkan imamnya sudah i'tidal ketika kita baru join gitu ya, baru ikut sama imam. Nah, itu tidak dianggap satu rakaat. Wabil mahsubi ghairuhu, dan juga keluar dari kata mahsub ya, dari kata mahsub ghairuhu selainnya, yaitu ketika karuku'i muhdits. Karuku'i muhdits. Seperti rukunya orang yang berhadas ya. Orang yang berhadas ya, maka karena orang yang berhadas tidak menanggung Al-Fatihahnya makmum, maka makmum yang baru masuk di situ, yang imamnya berhadas, maka tidak dianggap satu rakaat ya.
Wa man fi rakaatin zaidah. Begitu juga yang berada pada rakaat tambahan. Contoh, ya. Contoh, ya. Imamnya udah rakaat 4 nih, sudah rakaat 4. Tiba-tiba dia berdiri lagi untuk rakaat kelima. Nah, makmum yang baru datang, dia tidak tahu, ya, ini rakaat tambahan atau tidak. Dia ikut aja gitu kan. Dia dapat ruku tuh di situ. Dia dapat ruku. Ternyata ada yang ngasih tahu, oh jangan, ini apa namanya, ini rakaat tambahannya imam, nggak boleh diikuti. Nah, makanya ketika dia di situ dia tidak dianggap satu rakaat. Kenapa? Karena ini rakaat tambahan, bukan rakaat yang aslinya. Ketika dia baru join, baru ikut di rakaat yang tambahan ini, di rakaat yang kelima ini, ya maka dia tidak dianggap. Sehingga ketika dia menyempurnakan sholat, misalkan seharusnya dia menyempurnakannya 3 rakaat, tapi dia bukan menyempurnakan 3 karena rakaat yang pertama ini, yang dia baru join ini, itu tidak dianggap karena dia ikutnya ketika imam di rakaat tambahan. Seperti itu. Ya, saya ulangi lagi. Jadi misalkan imam dia melakukan rakaat tambahan. Ya. Rakaat tambahan di rakaat kelima, ya. Nah, makmum yang baru join ini dia datang. Ya, dia dapat ruku di situ. Di rakaat kelima itu. Nah, ya. Pertanyaannya apakah dia menyempurnakannya 3 atau menyempurnakannya 4? Kalau dia tahu, dia baru tahunya misalkan baru pas naik, baru pas imamnya salam kan. Oh, tadi itu rakaat tambahan. Bukan rakaat yang sebenarnya. Kalau rakaat dia tahu rakaat tambahan dari awal, dia nggak boleh ikut. Ya karena rakaat tambahan ini bukan rakaat sholat gitu kan. Tapi kalau misalkan dia tahunya nanti gitu kan, dia apa namanya? Dia baru tahu pas dia berdiri lagi, oh itu tadi itu rakaat tambahan bukan rakaat terakhir gitu. Nah, dia menyempurnakannya berapa? 3 atau 4. Nah, dia menyempurnakannya 4 gitu. Ya, menyempurnakan 4. Karena kenapa? Karena rakaat yang tadi tidak dianggap. Ya, rakaat tadi tidak dianggap. Jadi ghairu mahsub, ya, ghairu mahsub. Karena kenapa? Karena terjadi di rakaat tambahan. Bukan di rakaat yang asli gitu. Ya. Tapi benar-benar bisa dipahami ya. Kalau ada yang kurang jelas langsung ditanyakan saja. Ya. Berarti maaf Set. Ya. Berarti jatuhnya dia jamaah atau munfarid Set kalau kayak gitu? Maksudnya gimana? Oh, dia jamaah. Dia posisinya jamaah. Iya, karena kan dia apa namanya? Anggaplah misalkan imamnya dia rakaat kelima kan tadi. Ya. Tapi kan imamnya kembali lagi ke apa namanya? Ke tasyahud kan. Misalkan imamnya nggak ngeh gitu. Dia baru nggak imamnya nggak ngeh dan dia sudah melakukan tasyahud lagi imamnya nih. Ya. Nah kan artinya apa namanya? Yang tadi imamnya melakukan berdiri, ruku itu tuh tidak dianggap semua. Yang dianggap adalah tasyahud. Jadi dia tetap ikut jamaah karena apa namanya? Dia mendapatkan tasyahud, ya kan? Seperti itu. Dia tetap masuk ke jamaah. Ya. Jadi yang nggak dianggap yang sebelum tasyahud itu. Ya, sepakat. Terus kalau kasusnya dia, apa namanya, dapat imamnya itu sujud sahwi gitu, sujud sahwi kan, dia ngikut atau gimana tuh kalau dalam kondisi masbuk? Dia ikut. Dia ikut sujud sahwi. Dapatnya sujud sahwinya itu, Zat. Iya. Karena sujud sahwi kan dia masih dalam jamaah dan dia wajib ikut sujud sahwi. Sujud sahwinya bukan karena dia melakukan kesalahan, tapi karena imamnya. Ikut imam. Iya, dan bahkan si makmumnya ini nanti pembahasan sujud sahwi udah lewat belum ya? Udah ya? Kayaknya udah kayaknya. Nah, udah. Bahkan makmumnya dia sujud sahwi lagi karena imamnya.
Paham nggak? Jadi imamnya kan tadi dia ikut imamnya sujud sahwi, ya kan? Nah, nanti di akhir sholat makmumnya nih yang masbuk, dia sujud sahwi lagi karena imamnya. Karena imamnya melakukan kesalahan. Gitu. Jadi 2 kali sujud sahwi karena mutaba'ah, ikut sujud sahwi karena imamnya melakukan kesalahan nanti di akhir sholat. Gitu. Ya. Baik. Wa waqa'a liz-Zarkashi fi qawaidihi wa naqalahu al-'allamatu Abu Su'ud Ibnu Dhahirata fi Hasyiatil Minhaj annahu yushtaratu aidan ay yakuna al-imam ahlan lit-tahammuli. Ya, ahlan lit-tahammul. Dan disyaratkan juga nih ini menurut Imam Zarkashi di dalam kitabnya Qawaid dan juga yang dinukil oleh Alama Abu Su'ud Ibnu Dhahirah di dalam Hasyiah kitab Minhaj. Ya. Apa dikatakan di situ? Bentar. Dikatakan yushtaratu aidan an yakuna al-imam ahlan litahammul. Bahwasanya imamnya ini dia punya ahliyah, punya kecakapan untuk menanggung, ya. Untuk apa? Menanggung. Ya. Menanggung beban, ya. Bukan mukallaf, ya. Bukan mukallaf. Karena kalau misalkan sholat misalkan ya, sholat atau imam lah. Imam itu kan boleh, ya. Atau kecakapan di sini apa? Tahammul di sini lebih ke ini ya. Oh ya, afwan. Jadi apa namanya? Tahammul di sini yaitu mukallaf ya. Dia mukallaf ya. Dia pada kondisi mukallaf, taklif ya. Berarti sudah akil, sudah baligh. Ya. Sudah akil, sudah baligh ya. Walaupun ini perlu diperjelas lagi ya, tahammul di sini apa namanya? Ya, akil ya. Kemudian baligh ya. Berakal dan sudah baligh, itu mukallaf. Karena kalau di pembahasan lain itu ada namanya apa namanya? Apakah disyaratkan adil juga atau enggak ini? Nah, ini jadi tanda tanya ya. Karena tahammul di sini apa? Karena kalau kita tahammul dalam perspektif ilmu hadis kan, itu dia tahammul maksudnya adalah menerima hadis ya. Tahammul ya, menerima hadis. Nah, wallah alam, apakah tahammul sini adalah menerima beban, yaitu mukallaf berarti ya. Syaratnya kan kalau mukallaf berarti 2, akil baligh. Ya. Nah, kalau kita lihat di redaksi selanjutnya, kalau kan al-imamu sobiyan, nah, kalau seandainya imam itu anak kecil, ya, lam yakun mudrikan lirroka. Kalau misalkan imamnya anak kecil, maka dia tidak mendapati rokaat tersebut, walaupun dia membersamainya di dalam ruku. Nah, kalau lihat redaksi ini berarti ya syaratnya ahlut tahammul ini adalah akil baligh gitu ya, akal dan baligh. Walaupun syarat imam bukan nggak harus baligh, ya. Ini harus diperhatikan. Syarat imam nggak harus baligh. Tapi kalau misalkan dia belum baligh, ya, jadi catatan. Kalau apa imamnya belum baligh, tadi syarat imam tidak mensyaratkan baligh ya. Tapi kalau misalkan ya, kalau misalkan imamnya belum baligh, kalau kana imamu sobiyan lam yakun mudrikan, maka imamnya tidak menanggung Al-Fatihahnya makmum sehingga rakaatnya belum tidak mendapati satu
rakaat gitu ya. Li'annahu laisa ahlan litahammul, karena anak kecil tidak mampu untuk menanggung beban ya. Eh apa namanya? Ala kulihal ini ya syarat yang ada pada Imam Zarkashi ya. Tidak ada keterangan lebih lanjut di kitab Ianat Talibin, tapi wallahu alam sepertinya yang kalau lihat dari redaksinya seperti terjadi khilaf gitu ya antara para ulama. Sehingga ini apa namanya? Apakah ini menjadi syarat yang ittifaq muttafaq gitu ya? Karena kalau kita lihat imam itu tidak disyaratkan untuk apa namanya? Untuk untuk balik gitu ya. Tapi ketika dia ada makmum masbuk ya dan udah mendapat rakaat ruku, dia tidak bisa menanggung. Ya, ini menurut pendapatnya Imam Zarkashi. Tapi kalau misalkan pakai selain Imam Zarkashi ya, yang mana syarat ini tidak disebutkan ya. Syarat ini tidak disebutkan. Wallahu alam ya, apakah ini syarat ini muttafaq gitu ya, disepakati oleh semua mazhab imam mazhab Syafi'i, ini wallahu alam perlu ada penelitian khusus gitu ya. Karena gini, ketika apa namanya di kitab ini ada disebutkan syarat ini, di kitab ini nggak ada. Khususnya apalagi kitab yang besar-besar seperti Tuhfah, Nihayah, tidak disebutkan syarat-syarat itu, ya. Ini menjadi tanda tanya besar gitu ya. Apakah ini menjadi syarat atau tidak gitu? Apakah ini syaratnya muttafaq atau mukhtalaf? Syaratnya disepakati atau perselisihkan ya. Kalau muttafaq berarti tadi ya imamnya anak kecil ya. Konsekuensinya kalau misalkan ada masbuk dan kita ruku gitu ya, nah ini nggak dapat karena bukan ahlul litahammul gitu. Nah, tapi kalau imamnya itu balik ya, maka yang masbuk tadi dan dia sudah dapat ruku, maka dia mendapati satu rakaat ya. Baik. Lakulli hal ini belum diketahui ya, apakah syaratnya muttafaq atau mukhtalaf. Tamin bi ayat ma'inna fihi qabla irtifa'il imami an aqalli ruku'. Ya. Yang selanjutnya adalah rukunya harus sempurna. Ya, rukunya harus sempurna. Apa? Ya, rukunya harus sempurna. Jadi dia harus tumak ninah. Dia harus tumak ninah. Siapa yang tumak ninah? Makmumnya. Fi ruku, yaitu ketika ruku. Qabla irtifa'il imam, sebelum imamnya berdiri atau sebelum imamnya mengangkat an aqalli ruku, dari batas minimal ruku. Ya. Kalau imamnya sudah mulai berdiri, ya, sudah melewati batas minimal ruku, ya, maka dan dia belum tumak ninah, maka dia tidak mendapati satu rakaat. Ya. Wa huwa bulughu rohataihi rukbataini yaqinan. Ya, yaitu dia kedua telapak tangannya menyentuh ya lutut secara yakin. Falau lam yatma'in. Nah, ini cabangnya. Konsekuensinya apa? Kalau misalkan dia tidak tumaninah ketika rukunya, sebelum imamnya mengangkat, ausyakka fi husuli tumani, atau dia ragu nih, dia udah tumaninah apa belum tadi? Fala yudriku rakaat. Maka tidak mendapati rakaat ya. Jadi harus yakin ya. Harus yakin kita pas ruku itu dapat tumaninah sebelum imamnya berdiri.
sebelum imamnya melewati batas batas apa? Batas minimal ruku. Wa yasjudu syak lisahwi kama fil majmu', dan orang yang ragu tadi dia sujud sahwi sebagaimana penjelasannya di kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Li'annahu syakun ba'da salamil imam fi adadi rakaatihi fala yatahammalu anhu. Karena dia ragu setelah salamnya imam jumlah rakaatnya. Maka itu tidak ditanggung oleh siapa? Oleh imam. Ya. Taib Wabahatsal Isnawi, biar masuk pembahasan kita ya. Wabahatsal Isnawi wujuba ruku'in adraka bihi rakaatan fil waqti. Ya. Dan menurut Imam Al-Isnawi ya. Wujuba ruku'in adraka bihi rakaatan fil waqti. Contohnya gini, ini biar dijelaskan lebih jelas lagi. Suratul mas'alati ayyadiqal waqtu wa yajidu musalliyan raki'an walau tadabihi yudriku raka'atan fil waqti walau lam yaqtadi bihi bal shalla munfaridan la yudrikuha fihi fa yajibu alaihi hinaizin an yaqtadiya bihi li ajli idraki raka'atin fil waqti. Kan kalau misalkan waktu tinggal sedikit lagi ya, sebelum keluar waktu. Dan sebelum keluar waktu, kita masih dianggap sholatnya adaan ketika kita bisa mendapatkan satu rakaat. Ya, kita bisa mendapatkan satu rakaat. Nah, kita bisa mendapati satu rakaat, ya. Kalau kita sholat sendirian, nah kita tidak bisa mendapat satu rakaat kecuali kita sudah menyelesaikan satu rakaat secara sempurna. Tapi kalau secara jamaah, kita dengan dapat rukunya imam, kita langsung mendapati satu rakaat. Nah, kondisinya seperti itu tadi. Ya. Sebelum keluarnya waktu, ya, kita harus mendapati satu rakaat. Mana yang kita pilih, sholat sendirian atau sholat secara jamaah, dan kita mendapati ruku, kita sudah mendapati satu rakaat. Nah, kata Imam Isnawi Wabahasal Isnawi wujuba ruku'in. Maka dia di sini wajib untuk ikut jamaah. Bukan sholat sendiri. Kan kalau soal jamaah tadi kan tidak wajib ya secara aini, tidak wajib aini. Tapi di sini ketika konteksnya seperti ini, ya, karena dia wajib untuk mendapati satu rakaat, maka dia tidak boleh sholat sendirian. Dia wajib untuk membersamai jamaah dan dia wajib mendapatkan ruku', ya. Adroka bihi rakaatan fil waqti. Jadi di sini dia rukunya menjadi wajib, ya, ikut ruku bersama jamaah tersebut. Jadi ketika ada dua kondisi seperti ini, ya, jamaahnya ruku nih, ya, dia kalau ikut ruku bersama jamaah dia dapat satu rakaat. Kalau dia sholat sendiri dia tidak dapat satu rakaat. Yang mana kalau tidak dalam kondisi seperti ini, ya, waktunya tidak mepet, ikut bersama jamaah itu hukumnya tidak wajib, bukan wajib aini, ya. Nah, tapi kalau kondisi seperti ini maka dia wajib ikut jamaah tersebut, ya. Baik, mungkin sampai sini dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali pembahasannya di pekan, ya. Kalau ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan di grup, ya, sambil kita diskusi. Baik, mungkin ya kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.